Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan keempat di mata kuliah Software Engineering atau Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk materi pembahasan di materi pertemuan keempat di sini, saya akan membahas tentang konsep perancangan. Perancangan di sini perlu difahami oleh developer atau pembuat software itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti software ataupun aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan oleh customer itu sendiri. Jadi pembuatan aplikasi benar-benar sesuai dengan kemauan dari customer, sesuai dengan karakteristik dari customer, supaya nanti bisa digunakan dengan baik. Ini sebenarnya yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan keempat ini. Ada beberapa materi pembahasan di materi pertemuan keempat ini, mulai dari konsep dari model perancangan, selanjutnya ada proses perancangan, di mana proses perancangan di sini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas, mulai dari kualitas perangkat lunak. Seperti apa sih perangkat lunak dikategorikan berkualitas, selanjutnya ada atribut-atribut kualitas. Atribut-atribut kualitas nanti seperti apa, ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan keempat ini. Berikutnya yang terakhir saya akan bahas tentang konsep perancangan. Ini yang lumayan agak banyak pembahasan di materi pertemuan keempat ini. Mulai dari contohnya abstraksi, selanjutnya ada yang namanya pola, berikutnya ada modularitas dan yang lain-lainnya. Ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan keempat ini. Oke, tentang perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak ini penting untuk dilakukan, merupakan tempat di mana aturan kreativitas atau kebutuhan stakeholder, kebutuhan dari konsumen atau yang nantinya akan menggunakan aplikasi tersebut atau perangkat lunak tersebut, selanjutnya meliputi ada kebutuhan bisnis, kebutuhan stakeholder, dan pertimbangan teknis. Semuanya secara bersamaan disatukan untuk membentuk sebuah produk atau sistem atau perangkat lunak. Jadi ada yang namanya perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak di sini merupakan kombinasi dari aturan kreativitas. Aturan kreativitas di sini mulai dari kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen sebenarnya. Mulai dari kebutuhan stakeholder, kebutuhan bisnisnya seperti apa, dan selanjutnya ada pertimbangan teknisnya. Perancangan menciptakan representasi atau model dari perangkat lunak yang nantinya akan dihasilkan. Oke, model perancangan memberikan detail tentang arsitektur perangkat lunak, berikutnya ada struktur datanya, selanjutnya rancangan user interface-nya, dan komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem. Tujuan perancangan perangkat lunak untuk menghasilkan model atau representasi perangkat lunak yang memperlihatkan kekuatan, selanjutnya komoditinya, dan kenyamanan pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya saya bahas tentang model perancangan. Model perancangan di sini mulai dari contohnya perancangan data atau yang biasa disebut dengan perancangan kelas. Maksudnya apa? Mengubah model kelas menjadi realisasi kelas perancangan dan struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Asumsinya contohnya kita menggunakan object oriented programming. Pada waktu kita melakukan analisa sistem berjalan, ada salah satu model, ada salah satu diagram yang kita buat, yaitu kita buat yang namanya sequence diagram. Nah, di sequence diagram tersebut ada yang namanya kelas, ada kelas mulai dari boundary class, selanjutnya ada entity class dan control class. Inilah yang nantinya akan direalisasikan. Mulai dari contohnya perancangan, biasanya user interface-nya, user interface di sini diturunkan dari boundary class, selanjutnya struktur data atau kelasnya atau data-datanya nanti akan di breakdown dari yang namanya data kelas dan yang lain-lainnya. Selanjutnya objek, hubungan dan konten data rinci yang digambarkan oleh atribut kelas dan notasi lainnya memberikan dasar untuk aktivitas perancangan data. Jadi ada istilah objek terutama kalau kita membuat yang namanya, kalau kita menggunakan yang namanya konsep dari object oriented programming. Jadi ada konsep objek yang nantinya perlu kita pahami di model perancangan itu sendiri. Selanjutnya bagian dari perancangan kelas dapat terjadi bersamaan dengan perancangan arsitektur perangkat lunak. Jadi sebenarnya perancangan kelas di sini nanti bisa kita combine bersamaan dengan perancangan arsitektur perangkat lunak.
Perancangan kelas yang lebih rinci terjadi karena setiap komponen perangkat lunak nanti akan dirancang. Yang kedua, perancangan arsitektur. Setelah kita membuat yang namanya perancangan data, yang kedua nanti kita buat yang namanya perancangan arsitektur. Maksudnya apa? Mendefinisikan hubungan antara elemen struktural utama dari perangkat lunak, gaya dan pola arsitektur yang dapat digunakan untuk mencapai kebutuhan yang ditentukan untuk sistem, dan kendala yang mempengaruhi cara di mana arsitektur nanti dapat diimplementasikan. Oke, mewakili contohnya perancangan kerangka kerja arsitektur sistem berbasis komputer berasal dari model kebutuhan. Selanjutnya ada perancangan user interface-nya atau antarmukanya. Biasanya kalau di sequence diagram kita turunkan dari yang namanya boundary class. Kalau yang untuk yang struktur datanya biasanya kita turunkan dari entity class. Oke, menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dengan sistem dan dengan manusia yang menggunakannya. Selanjutnya, antarmuka menyiratkan aliran informasi, misalkan data atau kontrol dan jenis perilaku tertentu. Jadi antarmuka inilah yang nantinya akan digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, baru selanjutnya nanti dari antarmuka tersebutlah nanti data-datanya akan diinput ke dalam yang namanya entity class atau ke dalam tabel yang ada di database. Cuman biasanya ada yang namanya kontrol, ada kontrol. Contoh yang paling simpel, apakah datanya sudah sesuai yang diinput atau enggak, atau contohnya ada entity yang masih kosong atau enggak yang memang diwajibkan untuk diisi. Perancangan antarmuka pada tingkat komponen mengubah elemen struktural dari arsitektur perangkat lunak menjadi deskripsi prosedural komponen perangkat lunak. Ini yang nantinya perlu difahami oleh developer. Informasi yang diperoleh dari model berbasis kelas dan model perilaku berfungsi sebagai dasar untuk perancangan komponen itu sendiri, supaya nanti tampilan user interface-nya atau tampilan rancangan antarmukanya sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna, sesuai dengan karakteristik dari pengguna itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke proses perancangan, di mana di proses perancangan di sini ada beberapa kaitan yang terkait dengan kualitas dari perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak adalah proses yang bersifat iteratif, di mana spesifikasi kebutuhan perangkat lunak diterjemahkan menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak itu sendiri. Blueprint menggambarkan pandangan holistik perangkat lunak. Maksudnya apa? Perancangan nanti diwakili pada tingkat abstraksi yang tinggi, pada tingkat yang dapat langsung ditelusuri ke tujuan sistem. Dan data yang lebih rinci, selanjutnya ada fungsional, dan kebutuhan dari perilaku itu sendiri. Sifat iterasi perancangan perangkat lunak berlangsung, selanjutnya penghalusan lebih lanjut akan menggerakkan abstraksi yang lebih rendah. Jadi di proses perancangan itu sendiri salah satunya ada antarmuka atau user interface. Biasanya ada yang namanya iterasi. Apakah rancangan ini sudah sesuai atau enggak? Kalau memang sudah sesuai, baru nanti akan dilanjutkan tanpa ke tahap berikutnya. Tapi kalau belum sesuai, nanti akan ada yang namanya proses-proses berikutnya yang berfungsi untuk memperbaiki dari blueprint yang sudah dibuat sebelumnya. Ada beberapa atribut kualitas perangkat lunak yang perlu difahami, 3 karakteristik umum yang berfungsi sebagai panduan untuk evaluasi perancangan yang baik. Yang pertama, perancangan perangkat lunak harus menerapkan semua spesifikasi kebutuhan yang secara eksplisit ada di dalam model kebutuhan dan mengakomodasi semua spesifikasi kebutuhan implisit yang diinginkan oleh stakeholder. Sebenarnya salah satu kunci adalah kunci keberhasilan suatu proyek di perangkat lunak ya salah satunya tergantung dari analisis sistem. Analisis sistem ya berarti salah satunya di mahasiswa jurusan komputer, biasanya mahasiswa jurusan sistem informasi atau teknologi informasi. Selanjutnya, perancangan perangkat lunak harus menghasilkan produk kerja yang mudah dibaca dan dimengerti bagi mereka yang membuat kode-kode program dan yang akan melakukan pengujian untuk kemudian mendukung perangkat lunak itu sendiri. Syarat yang kedua, rancangan proyek perangkat lunak di sini harus menghasilkan produk kerja yang mudah dibaca dan dimengerti oleh programmer dan software tester, supaya mereka bisa melakukan, contohnya bisa mengcode, bisa mengkonstruksi software, selanjutnya nanti bisa mengetes atau menguji aplikasi sesuai dengan rule yang sudah ditentukan. Yang ketiga, perancangan perangkat lunak seharusnya menyediakan gambaran lengkap tentang perangkat lunak. Jadi alur data atau contohnya
blueprintnya sudah lengkap gitu. Perancangan perangkat lunak seharusnya menyediakan gambaran lengkap tentang perangkat lunak itu sendiri, alurnya seperti apa di pembuatan perangkat lunak tersebut, atau contohnya pada waktu nanti akan dijalan atau nanti akan di encode atau dikonstruksi oleh programmer, nanti alurnya sudah jelas dari step pertama contohnya ke step berikutnya, dari modul pertama selanjutnya nanti modul pertama selesai nanti bisa masuk ke modul berikutnya dan yang lain-lainnya. Menangani permasalahan data, fungsional dan perilaku dari perspektif implementasi. Ini yang harus difahami oleh beberapa developer. Tujuan utama mengevaluasi kualitas representasi perancangan. Yang pertama, rancangan perangkat lunak harus menunjukkan arsitektur yang pertama telah dibuat menggunakan gaya atau pola arsitektur yang dapat dikenali. Yang kedua, tersusun atas komponen-komponen yang menunjukkan karakteristik perancangan yang baik. Berikutnya, yang ketiga, dapat diimplementasikan secara evolusioner dan memfasilitasi implementasi dan pengujian. Oke, rancangan perangkat lunak harus bersifat modular. Artinya perangkat lunak harus secara logis menjadi bagian dalam elemen-elemen atau yang disebut dengan subsistem. Jadi sistem-sistem yang nantinya akan di-develop sebenarnya bisa dibagi lagi menjadi bagian kecil yang biasa disebut dengan subsistem. Oke, panduan kualitas perangkat lunak berikutnya, yang ketiga, rancangan perangkat lunak harus berisi representasi data, arsitektur, berikutnya ada objek, antarmuka, atau rancangan user interface, dan komponen-komponen yang berbeda. Rancangan perangkat lunak harus memuat struktur data yang sesuai untuk kelas yang akan diimplementasikan dan digambarkan dari pola-pola data yang dapat dikenali. Yang kelima, rancangan perangkat lunak harus mengarah pada komponen yang menunjukkan karakteristik fungsional yang bersifat independen. Yang keenam, rancangan perangkat lunak harus memuat antarmuka yang mengurangi kompleksitas hubungan antara komponen dan dengan lingkungan eksternal. Ini beberapa panduan kualitas perangkat lunak yang perlu dipahami oleh developer. Yang ketujuh, perancangan perangkat lunak harus diturunkan dari metode perulangan yang dikendalikan oleh informasi yang diperoleh selama analisis kebutuhan perangkat lunak. Pasti ada yang namanya iterasi ya, atau perulangan. Kalau memang kurang sesuai, berarti kan nanti akan dikomunikasikan kembali. Gitu. Sebuah perancangan harus direpresentasikan menggunakan notasi yang secara efektif mengkomunikasikan maknanya. Berikutnya ada beberapa atribut kualitas software atau perancangan dikategorikan berkualitas jika mempunyai yang pertama fungsionalitas, dinilai dengan mengevaluasi sejumlah fitur dan kemampuan program, fungsi-fungsi umum yang disampaikan dan keamanan sistem secara keseluruhan. Yang kedua, penggunaan. Kalau dilihat dari penggunaan, dinilai dengan mempertimbangkan faktor manusia, estetika, konsistensi, dan dokumentasi. Yang ketiga, keandalan. Maksudnya dievaluasi dengan mengukur frekuensi dan tingkat keparahan kegagalan. Apakah error atau kegagalannya contohnya masuk dalam kategori wajar atau enggak. Akurasi hasil keluaran, waktu antar kegagalan, recovery, dan prediktabilitas program. Jadi atribut-atribut kualitas di sini ada 3, fungsional, penggunaan, dan keandalan yang masing-masing nanti bisa dinilai dengan beberapa variabel yang ada. Yang keempat ada yang namanya kinerja, nanti bisa diukur dengan menggunakan kecepatan pemrosesan, waktu tanggap, konsumsi sumber daya, dan efisiensi. Berikutnya daya dukung atau biasa disebut dengan intake ya, menggambarkan kemampuan program untuk dikembangkan. Kemudian kemampuan beradaptasi dan kemampuan melayani kebutuhan pengguna. Kemampuan uji, kompatibilitas, selanjutnya konfigurabilitas, kemampuan untuk mengatur dan mengontrol elemen-elemen konfigurasi perangkat lunak. Yang berikutnya, terakhir saya akan bahas tentang konsep-konsep perancangan. Ini yang lumayan agak banyak pembahasannya, yang nantinya di dalamnya ada abstraksi, ada pola, ada modularitas, dan yang lain-lainnya. Oke, konsep perancangan pada dasarnya akan menyediakan kebutuhan mulai dari contohnya kriteria yang digunakan untuk membagi perangkat lunak menjadi komponen yang bersifat mandiri. Rincian fungsi atau struktur data yang dapat dipisahkan dari representasi konseptual. Berikutnya kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan kualitas teknis perancangan perangkat lunak. Yang pertama kriterianya untuk konsep perancangan di sini mulai dari abstraksi. Pada tingkat abstraksi tertinggi, penyelesaian masalah dinyatakan dalam istilah luas menggunakan bahasa pada lingkungan permasalahan. Jadi masalah bahasa yang digunakan terutama oleh
analisis sistem, oleh perancang sistem, ini harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh customer. Pada tingkat abstraksi lebih rendah, deskripsi yang lebih rinci dari penyelesaian masalah harus diberikan. Oke, terminologi berorientasi masalah digabungkan dengan terminologi berorientasi implementasi dengan tujuan untuk lebih dapat menyelesaikan permasalahan. Pada tingkat abstraksi yang paling rendah, penyelesaian masalah dapat langsung diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Sambil contohnya nanti bisa di generate ke dalam bahasa pemrograman yang nantinya akan digunakan. Kedua, ada yang namanya arsitektur. Arsitektur sistem atau perangkat lunak merupakan struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara bagaimana struktur tersebut memberikan integritas konseptual untuk suatu sistem atau perangkat lunak. Arsitektur sistem atau perangkat lunak juga merupakan struktur atau organisasi dari komponen program. Komponen program di sini disebut dengan modul. Jadi pada prinsipnya sistem yang nanti akan dikembangkan terdiri dari beberapa komponen program atau modul yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen tersebut nanti bisa berinteraksi dan struktur data yang digunakan oleh komponen tersebut. Oke, properti sebagai bagian dari perancangan arsitektur, ada yang namanya properti struktural, mendefinisikan komponen sistem seperti modul, objek, filter, dan menjelaskan bagaimana komponen-komponen tersebut dikemas dan berinteraksi satu sama lainnya. Yang kedua, properti fungsional tambahan. Deskripsi perancangan arsitektur seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan tentang bagaimana arsitektur perancangan mencapai kebutuhan akan kinerja, kapasitas, keandalan, keamanan, kemampuan beradaptasi, dan karakteristik lainnya. Selanjutnya, keluarga sistem yang berhubungan. Perancangan arsitektur seharusnya dibuat melalui pola perulangan atau yang biasa disebut dengan interaksi. Yang ketiga, pola atau pattern adalah suatu wawasan yang di dalamnya membuat esensi dari solusi yang terbukti untuk permasalahan perancangan perangkat lunak dalam konteks tertentu. Tujuan dari setiap pola perancangan adalah untuk memberikan deskripsi yang memungkinkan perancangan untuk menentukan yang pertama, apakah pola berlaku untuk pekerjaan saat ini, yang kedua yang perlu dilakukan di pola atau pattern berikutnya adalah apakah pola dapat digunakan kembali contohnya, berikutnya yang ketiga contohnya apakah pola dapat berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan pola yang serupa, tetapi berbeda secara fungsional atau struktural. Yang keempat, pemisahan perhatian. Maksudnya apa? Konsep perancangan menunjukkan bahwa masalah yang kompleks dapat diselesaikan jika permasalahan itu nanti dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, supaya nanti lebih mudah diselesaikan atau dioptimalkan secara independen. Pemisahan perhatian dapat diimplementasikan menggunakan konsep perancangan perangkat lunak yang saling berhubungan, contohnya modularitas, aspek-aspek, kemandirian fungsional, dan penghalusan. Berikutnya modularitas, atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan suatu program untuk dapat dikelola secara cerdas. Perangkat lunak monolitik adalah program besar yang terdiri dari satu modul. Sedangkan perangkat lunak monolitik tidak dapat dengan mudah dipahami oleh rekayasawan perangkat lunak. Jumlah lintasan kendali, rentang referensi, jumlah variabel, dan kompleksitas keseluruhan hampir tidak mungkin dimengerti. Oke, lebih banyak modul berarti ukuran modul semakin lebih besar sebenarnya. Bertambahnya jumlah modul, maka upaya atau biaya yang terkait dengan pengintegrasian modul juga nanti akan bertambah. Semakin banyak modul, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Tujuan modularitas, pengembangan perangkat lunak dapat lebih mudah direncanakan. Versi-versi perangkat lunak dapat didefinisikan, perubahan-perubahan dapat dengan mudah diakomodasikan, testing dan debug dapat dilakukan secara lebih efisien. Mudah dalam pemeliharaan perangkat lunak. Ini kenapa aplikasi atau sistem yang nantinya akan dikembangkan bisa dibuat yang namanya modularitas. Selanjutnya ada yang namanya penyembunyian informasi. Ini seperti inheritance ya. Maksudnya bahwa modul perangkat lunak hanya harus dispesifikasikan dan dirancang sedemikian rupa sehingga informasi atau algoritma dan data yang terdapat dalam modul tidak dapat diakses oleh modul lain yang tidak memerlukan informasi tersebut. Penyembunyian informasi atau information hiding menyiratkan bahwa modularitas yang efektif dapat dicapai dengan mendefinisikan sejumlah modul independen yang berkomunikasi satu sama lain dalam hal informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi perangkat lunak. Manfaatnya ketika mau modifikasi tertentu perlu dilakukan selama pengujian perangkat lunak dan selama pemeliharaan perangkat lunak itu sendiri.
Berikutnya independensi fungsional. Konsep independensi fungsional adalah hasil langsung dari pemisahan masalah, modularitas, dan konsep abstraksi dan penyembunyian informasi. Independensi fungsional dicapai dengan cara mengembangkan modul yang memiliki fungsi tunggal dan memiliki interaksi yang bersifat tertutup dengan modul yang lainnya. Modul independen lebih mudah dikembangkan karena fungsi-fungsi di dalamnya dapat dialokasikan dan antarmuka nanti bisa disederhanakan. Modul independen lebih mudah dipelihara dan diuji. Oke, modul independensi mempunyai beberapa kriteria kualitatif. Yang pertama, kohesivitas. Maksudnya apa? Indikasi dari kekuatan fungsional suatu modul. Umumnya melakukan pekerjaan tunggal dan hanya memerlukan sedikit interaksi dengan komponen yang lainnya. Yang kedua, kebergantungan. Maksudnya adalah indikasi dari kemandirian antar modul. Kebergantungan tergantung pada kompleksitas antarmuka yang menghubungkan modul-modul yang ada dalam program, yaitu titik masuk suatu modul dan data apa yang melewati antar modul. Berikutnya penghalusan. Penghalusan merupakan proses elaborasi yang dimulai dengan pernyataan fungsi atau deskripsi informasi yang didefinisikan pada tingkat abstraksi tinggi. Penghalusan langkah demi langkah menggunakan strategi perancangan top-down. Hierarki perangkat lunak dikembangkan dengan melakukan dekomposisi pernyataan fungsi yang bersifat makro secara bertahap hingga pernyataan dalam bahasa pemrograman nanti dapat tercapai. Penghalusan berfungsi membantu untuk mendapatkan rincian pada tingkat rendah saat perancangan pemeliharaan. Berikutnya refaktorisasi. Refaktorisasi di sini merupakan teknik reorganisasi perancangan perangkat lunak yang bertujuan untuk menyederhanakan perancangan atau kode dari komponen tanpa harus mengubah fungsi atau perilakunya. Refaktorisasi perangkat lunak diperiksa kembali untuk menemukan redundansi. Yang kedua, menemukan elemen perencanaan yang tidak digunakan, menemukan algoritma yang tidak efisien atau yang tidak perlu, menemukan struktur data yang konstruksinya buruk, contohnya, menemukan kegagalan perancangan lainnya yang dapat diperbaiki untuk menghasilkan perancangan yang lebih baik. Contoh seperti yang ada di depan ini lebih ke berarti lebih ke model datanya nanti. Contohnya ada dua tabel, contohnya itu tabel barang dan tabel transaksi. Pendefinisian data yang menyebabkan redundansi data pada tabel transaksi. Di tabel transaksi ada harga barang juga, yaitu ada harga barang yang masuk di tabel transaksi. Sedangkan di tabel barang di master sudah ada. Harga barang dituliskan pada kedua tabel. Bisa saja dengan kode yang sama, tetapi harganya berbeda contohnya. Elemen data yang tidak berfungsi dalam sistem, contohnya seperti uang bayar dan uang kembali ini. Uang bayar dan uang kembali. Selanjutnya ada status bayar. Elemen data status bayar yang tidak perlu digunakan, menyebabkan contohnya ambigu. Oke, konstruksinya contohnya sebelum nanti ini diimplementasikan seperti ini, berarti kan dirancang. Rancangannya contohnya bisa menggunakan contohnya IR diagram. Kurang lebih perancangannya seperti ini. Konstruksi database yang tidak baik contohnya, customer dapat melakukan pembayaran padahal belum melakukan transaksi order. Jadi harusnya nanti order dulu baru nanti bisa melakukan pembayaran. Oke, demikian penjelasan materi pertemuan ketiga di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.